Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya banggakan, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa meskipun melalui media daring. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu bab 2 tentang kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Namun sebelum itu, mari kita buka dulu pelajarannya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita langsung saja bahas tentang ilmuwan muslim masa Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan karya-karya ilmiah tergambar dari perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa itu, kondisi, situasi, dan dukungan penguasa membuat iklim, tradisi, dan budaya ilmiah melaju begitu cepat. Kegiatan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno, buku-buku, literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual, ilmu pengetahuan, dan peradaban Islam. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari-cari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk mengetahui peran ilmuwan muslim dan peran besar mereka dalam rangka menciptakan kejayaan intelektual Islam, mari kita membaca teks-teks wawasanku berikut ini. Pertama, ilmuwan di bidang kedokteran. Minat orang Arab terhadap ilmu kedokteran diilhami oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok. Yang pertama teologi dan yang kedua kedokteran. Para penulis utama bidang kedokteran itu adalah orang Persia yang menulis dalam bahasa Arab, Ali At-Tabari, Ar-Razi, dan Ibnu Sina. Yang pertama, Ali Ibnu Robbani At-Tabari, yaitu ahli dalam dokter masyhur abad klasik. Ali bin Sahal Robban At-Tabari lahir pada tahun 838 Masehi. Pada awalnya seorang yang beragama Kristen dari Tabaristan. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ayahnya adalah seorang dokter dan penulis biografi yang hebat, dan dari ayahnya Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Ali At-Tabari wafat pada tahun 870 Masehi. Beberapa karya yang dihasilkan oleh At-Tabari adalah yang pertama Firdaus Al-Hikmah, yaitu merupakan ensiklopedi kesehatan yang memuat di dalamnya tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Buku ini ditulis pada tahun 850 Masehi dan terdiri dari 7 jilid. Kemudian Din Ad-Daulah, sebuah kitab membahas tentang agama dan negara, dan yang ketiga adalah Hifdzus Shalihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan. Hifdzus Sihah, Hifdzus Sihah, yaitu sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan, dan masih banyak yang lain. Yang kedua Ar-Razi, atau penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dilahirkan di kota Rai, Tehran, ibu kota Iran. Di Baghdad dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif. Semasa hidupnya ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antaranya adalah Al-Hawi, buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang pertama kali diterjemahkan oleh bahasa Latin ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi, yaitu Sisilia Farij bin Salim pada tahun 1279 Masehi. Karya yang kedua adalah Al-Judari wal Hasbah,
Buku ini membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu kedokteran. Buku ini pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Latin di Venesia. Yang ketiga adalah Ibnu Sina, di barat dikenal dengan Avizain. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab memberinya gelar Syekh Rais, pemimpin orang terpelajar. Lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat tahun 137 Masehi. Dianugerahi dengan kemampuan luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja dan pada usia 21 tahun mulai menulis buku. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Dalam pandangannya, makanan, minuman, temperatur, polusi udara, limbah, keseimbangan pikiran, dan gerak tubuh mempunyai pengaruh terhadap kesehatan manusia. Semua yang dikatakan Ibnu Sina terbukti dan menjadi masalah utama atas kesehatan manusia saat ini. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain, yang pertama Al-Qanun fi Tibb, yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Prancis di dalam buku ini. Yang kedua Asy-Syifa, berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang pengobatan penyakit saraf. Jadi itu beberapa ilmuwan terutama di bidang kedokteran. Adapun ilmuwan di bidang yang lain seperti ilmu filsafat dan sebagainya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugas nanti bisa saya berikan di ruang yang berbeda, baik lewat WA Group maupun Google Classroom ya. Mari kita bersama-sama tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, wal-'afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.